Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi dengan NIM 210866182. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan, yang terhormat Ibu Dr. Yuni Astuti SPD MPD. Baiklah, judul penelitian saya adalah tinjauan kemampuan teknik dasar sepak bola Basoka. Maaf, saya ulangi. Tinjauan kemampuan teknik dasar sepak bola pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang masalah. Yang pertama, kesalahan ini seperti saat melakukan passing atau mengoper bola sering tidak tepat ke sasaran atau mengarah ke temannya. Yang kedua, saat mengontrol bola atau memperhatikan bola dengan kaki atau dada, bola yang dikontrol selalu lepas dan mudah direbut. Yang ketiga, saat melakukan shooting atau menendang bola, banyak kesalahan teknik sehingga pada saat menendang ke gawang, bola sering kali diblok atau ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang. Identifikasi masalah. Yang pertama, keterampilan passing atau mengoper bola sering tidak tepat ke sasaran atau mengarah ke temannya. Yang kedua, pada saat mengontrol bola atau memberikan bola dengan kaki atau dada, bola yang dikontrol selalu lepas dan mudah direbut lawan. Yang ketiga, pada saat dribbling atau menggiring bola, terlihat kurang baik dan tidak benar. Yang keempat, pada saat melakukan shooting atau menendang bola, banyak kesalahan teknik sehingga pada saat menendang ke gawang bola, sering kali diblok atau ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang lawan. Yang kelima, ketersediaan sarana dan prasarana kurang memadai. Yang keenam, motivasi pemain dalam menjalani proses latihan masih kurang. Yang ketujuh, belum diketahuinya keterampilan teknik dasar sepak bola, Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimanakah keterampilan teknik dasar shooting, passing, controlling, dan dribbling pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah. Bagaimana keterampilan yang pertama, bagaimanakah keterampilan syuting pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimanakah keterampilan passing pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, bagaimanakah keterampilan controlling pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, bagaimanakah keterampilan dribbling pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat keterampilan syuting pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keterampilan passing pemain Persatuan Sepak Bola Basoka. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keterampilan controlling pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui tingkat keterampilan dribbling pemain Persatuan Sepak Bola Basoka, Kota Pariaman. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Departemen Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Yang kedua, untuk pelatih Persatuan Sepak Bola Basoka Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagai pedoman dalam membuat proses program latihan untuk meningkatkan keterampilan teknik dasar. Ketiga, pengurus Persatuan Sepak Bola Basoka Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat untuk sebagai salah satu gambaran presentasi pemain. Yang keempat, sebagaimana gambaran bagi PSSI Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat dalam membina dan mengarahkan pemain dalam latihan.
Yang kelima, sumbangan bagi ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, hakikat keterampilan. Yang kedua, sepak bola usia 10 sampai 12 tahun. Yang ketiga, teknik dasar sepak bola. Yang pertama, hakikat keterampilan. Keterampilan dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan aktivitas gerak yang harus dipelajari untuk mencapai bentuk gerakan yang benar. Keterampilan dan pandangan ini menjadi indikator tingkat kemahiran seseorang. Penguasaan suatu keterampilan diinterpretasikan sebagai tingkat kemahiran, di mana tingkat keterampilan seseorang menjadi penunjuk sejauh mana orang tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Sudanto dan Nur Cahyo. Dalam konteks sepak bola, keterampilan dasar bermain sepak bola merupakan kemampuan untuk melaksanakan gerakan-gerakan mendasar atau teknik dasar dengan efektif dan efisien. Febrian 2021. Ini mencakup gerakan yang dilakukan baik tanpa bola maupun dengan bola. Keterampilan dasar sepak bola menjadi komponen yang esensial bagi setiap pemain, di mana tingkat keterampilan tersebut memberikan dampak langsung pada kualitas pemain yang dihasilkan. Penguasaan teknik dasar sepak bola menjadi kunci dalam menentukan kemahiran seseorang dalam menjalankan gerakan secara keseluruhan dalam olahraga ini. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan keterampilan dasar bermain sepak bola menjadi hal yang fundamental bagi setiap pemain. Tingkat keterampilan yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan permainan yang optimal dan meraih prestasi yang memuaskan dalam dunia sepak bola. Hakikat sepak bola. Sepak bola adalah permainan beregu yang melibatkan 11 orang pemain dalam setiap regu. Permainan seorang termasuk seorang penjaga gawang. Dalam permainan ini, semua pemain menggunakan kaki kecuali penjaga gawang yang diizinkan menggunakan tangan di dalam daerahnya. Sepak bola sebagai olahraga yang membangkitkan keinginan dan emosi unik, menempati posisi istimewa di antara berbagai cabang olahraga. Julie Free et al. 2023. Olahraga ini tersebar luas di seluruh dunia dan diakui sebagai olahraga nasional di berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Joseph A. Luxemburg 2004 bahkan menyebutkan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Selanjutnya, sepak bola. Keberhasilan seorang olahragawan dalam meraih prestasi puncak tidak terlepas dari pengaruh pola pembinaan. Pembinaan dasar sepak bola pada usia dini menjadi kunci, dengan tujuan menanamkan landasan yang kuat terhadap kemampuan dasar yang harus dimiliki sejak dini. Kohar dan Pazriansyah 2019. Oleh karena itu, pembinaan prestasi olahraga harus dimulai sedini mungkin melalui pencarian bakat, pembibitan, dan pendidikan pelatihan olahraga prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Teknik dasar sepak bola. Teknik dalam konteks olahraga, khususnya sepak bola, dapat didefinisikan sebagai rangkuman secara atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan gerakan pada cabang olahraga tersebut. Teknik umum sepak bola mencakup semua gerakan yang terdapat atau dilakukan dalam permainan ini, yang merupakan kelengkapan yang sangat fundamental selain dari pelatihan kondisi fisik, taktik, dan mental. Penguasaan teknik dasar sangat menentukan kemahiran seseorang dalam menjalankan gerak secara keseluruhan dalam suatu cabang olahraga. Teknik badan. Yang pertama ada lari, kedua melompat atau meloncat, yang ketiga gerak tipu tanpa bola atau tipu badan. Teknik bola yang pertama menendang bola yaitu kicking, yang kedua menggiring bola atau dribbling, ketiga menendang bola ke gawang atau shooting, empat ball filling, lima menghentikan bola atau stopping, enam menyundul bola atau heading, tujuh lemparan ke dalam atau throw in. Karakteristik anak usia 12 tahun. Ganesha Putra pernah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Kutak Kati Latihan Sepak Bola Usia Muda, menyajikan karakteristik kelompok usia 12-14 tahun yang perlu dipahami oleh pelatih. Yang pertama, pemain memasuki masa pubertas yang menyebabkan pertumbuhan tubuh yang cepat namun dapat mengakibatkan penurunan fleksibel dan koordinasi. Yang kedua, antusiasme berlatih pada pemain usia ini bisa tidak stabil.
Yang ketiga, pada usia ini, pemain sudah mencapai kematangan teknik dan intelijensia. Empat, pentingnya kemenangan mulai menjadi fokus bagi sebagian pemain usia ini. 6, profil Persatuan Sepak Bola Basoka didirikan pada tanggal 1 Maret 2002 oleh Persatuan Sepak Bola Basoka. Organisasi ini memiliki landasan tujuan yang jelas, antara lain satu, menyebarluaskan dan memajukan sepak bola di wilayah Simpang Basoka, Pariaman dan sekitarnya dengan harapan mencapai prestasi tinggi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan masyarakat. Yang kedua, memupuk watak dan kepribadian, disiplin, jiwa sportivitas, serta memperkuat persatuan dan kesatuan di antara seluruh insan sepak bola. Sejalan dengan pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Yang ketiga, ikut serta dalam memajukan sepak bola nasional dengan cara membina dan mencari bibit pemain berbakat sejak usia dini. 4, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diadakan oleh PSSI Sumatera Barat. Kerangka berpikir, dasar atau posisi yang sangat penting dan wajib dikuasai oleh seorang pemain sepak bola adalah memiliki keterampilan teknik dasar bermain sepak bola yang baik. Penguasaan teknik dasar yang baik dan benar dapat digunakan siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam bermain sepak bola. Oleh karena itu, selama proses berlatih sepak bola harus senantiasa memperhatikan faktor tersebut. Maka latihan keterampilan dasar harus diutamakan karena keterampilan dasar merupakan modal yang paling utama untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Penelitian ini membahas mengenai tingkat keterampilan dasar bermain sepak bola. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keterampilan dasar bermain sepak bola, Basoka harus dilakukan tes pada setiap pemain. Penelitian relevan. Satu, penelitian yang dilakukan oleh Hamdani 2013 selain judul tingkat keterampilan dribble, short pass, dan shooting sepak bola siswa SSB Perseka usia dari Kecamatan Karanganyan Kabumen. Dua, penelitian yang dilakukan oleh Dayat yang berjudul tingkat keterampilan bermain sepak bola siswa putra peserta ekstrakurikuler Sekolah Dasar Negeri Karangjati, Ngalik, Sleman. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun pernyataan yang timbul dalam penelitian ini adalah seberapa tinggi tingkat keterampilan dasar bermain sepak bola, passing, dribbling, shooting siswa Persatuan Sepak Bola Basoka usia 11 sampai 12 tahun. Bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian. Ada populasi dan sampel. Yang ketiga, instrumen dan teknik pengambilan data. Desain penelitian. Desain penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Sreswell 2016 dengan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Pengumpulan data dengan metode survei merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan alami yang diteliti saat itu dan untuk mengidentifikasi secara terukur keadaan objek penelitian. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat keterampilan dasar bermain sepak bola. Yang pertama, passing. Sebagai suatu aspek keterampilan dasar bermain sepak bola merujuk pada kemampuan memberikan operan bola tepat ke arah teman setim menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, dribbling. Dribbling sebagai salah satu unsur keterampilan dasar bermain sepak bola merujuk pada kemampuan membawa bola terputus-putus sambil menjaga kendali dan posisi bola. Yang ketiga, shooting sebagai elemen kunci dan keterampilan dasar bermain sepak bola merujuk pada kemampuan menendang bola ke arah gawang menggunakan punggung kaki. Populasi dan sampel. Populasi penelitian dan dalam kerangka penelitian ini mencakup para pemain sepak bola Persatuan Sepak Bola di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sugiono 2014 Persatuan Sepak Bola Basoka diidentifikasi sebagai kelompok pemain yang memiliki subjek penelitian dan wilayah Kecamatan Pariaman Selatan di Kota Pariaman menjadi lokasi tempat pelaksanaan penelitian. Para pemain yang bergabung dalam Persatuan Sepak Bola Basoka dianggap sebagai populasi penelitian karena mereka mencakup rentang pemain sepak bola yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan latihan dan pertandingan.
Kecamatan Pariaman Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi basis atau wilayah operasional Persatuan Sepak Bola Masuka. Instrumen dan teknik pengambilan data. Instrumen dalam penelitian memiliki peran penting sebagai media bantu untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Suharsimi Ari Kunto 2006 halaman 150 membagi instrumen menjadi dua kategori, yaitu tes dan non-tes. Dalam konteks penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah menggunakan teknik tes, di mana peneliti langsung menyelenggarakan tes praktek untuk mengukur keterampilan dasar bermain sepak bola, masuk passing, dribbling, dan shooting. Tabel 2 validitas dan reliabilitas tes. Instrumen dan pengambilan data. Yang pertama, tahap pertama adalah memasukkan bola tenis lapangan ke dalam bola tes formulir yang telah disediakan. Tahap kedua adalah nilai baku. Hal ini dilakukan karena tes besaran ukuran yang digunakan berbeda. Caranya adalah dengan merubah nilai masing-masing tes ke nilai transformasi skor. Tahap ketiga adalah mencocokkan hasil nilai buku tes skor dengan norma masing-masing butir tes, dan dari norma tersebut akan diketahui klasifikasi tingkat keterampilan masing-masing butir tes. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.